UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama Maulana Malik Ibrahim disematkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjunjung tinggi moderasi beragama, mengintegrasikan Islam dan sains dalam pembelajaran menuju terwujudnya pendidikan Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Dengan misi mencetak sarjana berkarakter ulul albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang siap mengantarkan para mahasiswa mampu mengintegrasikan sains, teknologi, seni dengan Islam yang relevan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menorehkan banyak prestasi akademik dan prestasi non-akademik tingkat nasional dan internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dan beberapa penghargaan. Di antaranya, tersertifikasi AUN QA, mendapat apresiasi pendidikan tinggi keagamaan Islam dengan kategori mahasiswa asing terbanyak di PT KIN oleh Kementerian Agama RI dan masih banyak lagi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas dengan 33 jurusan atau program studi. Program pasca sarjana dengan 8 program magister dan 6 program doktor. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus Islam di Indonesia yang menggabungkan konsep pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Mereka mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab-kitab Turats sebagai bekal untuk memadukan sains dan Islam. Serta didukung dengan pusat pengembangan bahasa, pusat perpustakaan terakreditasi A, lembaga penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Hay'ah Tahfizil Quran, sport center yang modern, klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang nyaman, dan juga masjid. Di bidang unit kegiatan mahasiswa, banyak prestasi yang telah diraih.
Di antaranya prestasi akademik adalah menjadi juara kompetisi inovasi, desain, dan startup internasional Hiroshima, Jepang, Universitas Newcastle, Universitas Yongsan, Republik Korea, dan Jamiah Arifak, Libya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang unggul bereputasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah bermalam di awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah membuka acara. Bismillahirrohmanirrohim. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam live session Beasiswa Indonesia Bangkit, program non-gelar peningkatan kompetensi digital bagi pendidik dan tenaga kependidikan batch 4 tahun 2022. Kerjasama LPDP, Kementerian Agama, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini bersama saya, Coach Nana, yang akan membersamai Bapak Ibu dalam selama kurang lebih 1 jam ke depan sebagai moderator. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Robbi karena berkat limpah rahmatnya sehingga kita dapat bertatap mayan, berkumpul di sini secara daring mengikuti live session. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu peserta Beasiswa Indonesia Bangkit, antusias sekali nih hari ini saya memperoleh kesempatan menemani Bapak Ibu kembali. Saya akan coba sapa-sapa dulu nih Bapak dan Ibu guru yang dari tadi telah melayangkan live chat ya. Di live chat YouTube, komen di live chat YouTube. Antara lain ada yang dari Bandar Lampung. Wow. Kemudian ada dari Bekasi, lalu Bengkalis, Riau, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian ada juga yang dari Indonesia Timur, Gorontalo. Wah, kalau sudah komplit dari Indonesia Barat, Tengah, Timur, semuanya sudah ada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat. Tentunya kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang telah hadir di awal waktu. Semoga senantiasa konsisten dan komitmen untuk mengikuti acara ini hingga akhir dan mendapat kelulusan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Tak segan pula kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum sempat berlangganan kanal YouTube UIN Malang, silahkan dengan senang hati klik tombol lonceng, subscribe, dan jempol pada kanal YouTube Beasiswa Indonesia Bangkit UIN Malang sebagai bentuk dukungan kepada program ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita sambut coach kita yang super kece, yang super inspiratif dan smart. Hai Coach Andre, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Coach Nana? Luar biasa, tetap Luar biasa. Semangat. Alhamdulillah. Oh ya, kena imbasnya peserta ini ya, jadi semangat ya. Padahal jam-jam ngantuk ini ya, jam-jam ngantuk tapi jadi semangat lagi lihat peserta ya. Benar sekali. Jadi apa namanya, hype-nya itu menular di kita gitu Coach. Ya. Ini Coach, kita akan belajar tentang apa ya sebenarnya kira-kira? Ya, 1 minggu ini kita akan mulai persiapan untuk teman-teman, menyiapkan teman-teman kita untuk mengikuti
ujian Google Certified Educator level 1. Jadi nanti mulai kita akan ada tryout materi, kemudian akan ada latihan ujian, kemudian juga kita akan ajak teman-teman untuk mendaftar. Mendaftar di bagaimana cara mengikuti ujiannya, sampai nanti kalau sudah vouchernya rilis, teman-teman bisa mengikuti ujiannya. Nah, kita ingin kasih tips dan trik nih Coach Nana supaya teman-teman ini lolos semuanya. Masya Allah, itu Bapak dan Ibu sama Coach Andre sudah diberikan apa namanya teaser ya, diberikan teaser untuk materi selama 1 minggu, 1 pekan ini. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu tetap sehat walafiat sehingga dapat mengikuti live session dengan lancar dan tidak ada yang terlewatkan seperti itu ya Coach. Baiklah Bapak dan Ibu guru, tanpa perlu berlama-lama, marilah kita simak materi review Google for Education untuk persiapan sertifikasi Google Certified Level 1 seperti itu. Monggo Coach Andre, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu hebat peserta BIB? Bagaimana nih setelah libur 2 hari? Saya lihat di kolom chat, saya lihat di kolom ada di grup chat itu, wah luar biasa. Semangat sekali mengerjakan tugasnya. Sampai ada yang nggak tidur loh Coach katanya ini untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih Bapak Ibu, atensinya luar biasa. Jadi minggu ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mulai melakukan persiapan menemukan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, makanya seperti yang disampaikan Coach Nana tadi, 1 minggu ini Bapak Ibu jangan sampai kemana-mana. Wajib stay tune di channel YouTube ini ya, Coach ya, supaya Bapak Ibu nanti tidak ketinggalan. Tapi tentunya ini bagian dari ikhtiar kita semua ya Bapak Ibu. Kita akan mencoba memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya. Tentunya kembali lagi kepada Bapak Ibu, antusias Bapak Ibu, karena kalau kita lihat di luaran sana ya Bapak Ibu, jujur ini ya, di luaran sana Bapak Ibu kalau mau ngikut program seperti ini, itu namanya bootcamp, itu satu, biayanya mahal sekali, bener nggak Coach? Biayanya mahal sekali. Yang kedua, Bapak Ibu ujian itu juga harus berbayar berapa itu ya? By dollar itu, ujiannya by dollar. Nah, jadi ini Bapak Ibu udah difasilitasi nih sama Kementerian Agama yang bekerja sama dengan LPDP, ada program namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Maka ini akan menjadi satu-satunya program yang luar biasa jika Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, nanti outputnya atau outcome-nya itu Bapak Ibu tidak hanya lulus dari beasiswa ini, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat internasional Bapak Ibu, dan itu diakui dunia. Jadi bukan hanya sekedar sertifikat apa ya istilahnya sertifikat yang ini ya, bukan, tapi ini internasional. Bapak Ibu nanti akan bisa setelahnya mendapat L1, L2, Bapak Ibu nanti bisa memilih. Ada Google Certified Trainer, ada Google Certified Coach, ada Google Certified Innovator. Nah, ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti setelah lulus di L1, L2 ini, Bapak Ibu mau mengembangkan diri kemana itu silakan, masih sangat terbuka lebar. Tentunya selain Bapak Ibu bisa mengembangkan diri, ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan juga bisa diaplikatifkan ketika Bapak Ibu berada di kelas masing-masing atau di tugas atau pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Baik. Nah, untuk yang hari ini tuh kita akan ngapain ya Bapak Ibu? Nah, hari ini kita akan mencoba review materi Google for Education yang level 1 Bapak Ibu. Nah, kemarin di perjalanan selama 1 minggu itu, kalau bisa saya lihat itu, wah luar biasa ini. Sampai kita kewalahan ya Coach ya, koreksinya itu ya. Koreksinya Bapak Ibu itu luar biasa ya. Ada yang ya bisa langsung tune in gitu, menjawab semuanya. Ada yang nilainya 100. Tapi saya lihat tuh nggak ada yang di bawah KKM nih, nggak ada di bawah nilai nih. Semuanya sepertinya paling rendah itu nilainya 80 nih Coach. Nah, itu sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu kok kami mengusahakan Bapak Ibu bisa dapat nilai 80? Karena nanti di ujian ini Bapak Ibu wajib dapat nilai 80.
Ya, kenapa kok Iya, harus wajib dilakukan? Karena itu adalah syarat kelulusan. Yang menguji ada bukan KKN. kami, bukan Coach Nana, bukan saya, Coach Andre, bukan juga dari UIN, tapi yang menguji Bapak Ibu nanti langsung dari Google US, Bapak Ibu. Jadi langsung dari Wah, Google sana. istimewa. Jadi Bapak Ibu ya sudah nggak bisa ke sana, ketanya ke sana ke sini karena memang sudah ujiannya live. Bapak Ibu harus menyalakan webcam, Bapak Ibu dipantau dari webcam. So dari sana juga akan lihat ini keseriusan Bapak Ibu. Jadi, nah 1 minggu ini, ayo kita perdalam lagi. Nah yang pertama hari ini kita akan coba review materi Google for Education. Saya akan langsung buka saja Bapak Ibu. Kita akan coba buka dari yang D1 ya Bapak Ibu ya. Iya. Di D1 itu ada apa aja sih yang kita pelajari kemarin. Nah, kita akan cek melalui Boleh Classroom. ditulis, boleh ketik Ya, Bapak Ibu di kolom chat. boleh. Banyak juga yang langsung emotikonnya seperti ini, Coach. Aduh, tugasnya jangan berat-berat. Tenang, Bapak Ibu. Tugasnya tidak berat. Minggu ini kita santai. Bapak Ibu nggak ada tugas praktek. Hanya Bapak Ibu minggu ini untuk teori. Nah, teori tapi ya teorinya itu nanti Bapak Ibu akan apa namanya melakukan membaca, mereview. Nah, mereview ya, Pak. Mereviewnya seperti apa? Nah, mereviewnya adalah mereview materi. Nah, oke, Bapak Ibu saya akan tunjukkan nanti supaya Bapak Ibu punya gambaran tentang bagaimana sih cara reviewnya itu. Nah, nanti di hari pertama sampai nanti hari kelima itu ada Bapak Ibu tryout teori. Kalau teori itu Bapak Ibu kita hanya mereview supaya apa? Mengingatkan kita kembali tentang materi-materi yang sudah kita eh, selesaikan di Ajar. minggu kemarin atau kita kerjakan di minggu kemarin. Oke. Nah, di tryout teori ini nanti seperti apa? Bapak Ibu nanti akan seperti ini ya. Ini akan membantu Bapak Ibu untuk memahami lagi konsep dan teori ujian Google Certified Educator. Nah, Bapak Ibu wajib mengerjakan unit review 1 sampai 2 untuk D1. Untuk D2 nanti 3 sampai 4, terus nanti akan muncul ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya, Coach? Oke, nah saya akan coba login eh, sebagai apa ini ya? Sebagai ini aja ya, sebagai student dulu. Oke, saya akan login sebagai student, masuk di ininya coach nanti supaya lebih memudahkan Bapak Ibu ketika melihat di mana sih tugasnya. Nah, yang dikerjakan Bapak Ibu nanti atau dikerjakan teman-teman semua itu yang ini ya, yang sudah sesuai namanya masing-masing. Jangan yang mengerjakan yang nggak ada namanya atau mendownload dulu baru dikerjakan. Jangan. Karena di sini Bapak Ibu sudah eh, terdeteksi atas nama Bapak Ibu ketika sudah bergabung di kelas ini. Sudah pasti langsung dibuatkan oleh si Classroom ini. Jadi hebatnya Classroom itu ketika ada peserta masuk, Bapak Ibu langsung dibuatkan untuk tryout teori 1, level 1 ini atas nama Bapak Ibu. Nah, soalnya nggak banyak Bapak Ibu. Ini karena ini cuma ada 2. Nah, ini saya buka ya tugasnya. Oke, biar Bapak Ibu nanti nggak penasaran. Nah, lah, Yes. Coach, ketemu screenshot lagi dong, Coach. Iya, tapi screenshotnya gampang ya. Screenshotnya mudah, Bapak Ibu. Nggak se apa nih, seserem yang di kemarin minggu kemarin. Karena nih, jadi Bapak Ibu nanti screenshotnya ini hanya ada 4 slide, Bapak Ibu. 4 slide ini pun Wah, yang Bapak Ibu kerjakan hanya 2 slide ya. Nanti Bapak Ibu hanya tinggal screenshot unit review 1 dan screenshot unit review 2. Seperti apa Coach yang di screenshot? Nah ini ada contohnya. Bapak Ibu nanti setelah membaca, nah tugasnya hanya membaca Bapak Ibu. Jadi ringan kan, nggak seberat kemarin ya. Setelah membaca, nanti Bapak dasar. Nah tingkat dasar sama seperti yang kemarin. Waduh, kok bahasa Inggris ini ya? Bagi Bapak Ibu yang demen berbahasa Inggris seperti Coach Nana. Wah, Coach Nana ini ahlinya bahasa Inggris karena beliau ini YouTuber juga ya, jadi sangat luar biasa bahasa Inggrisnya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan terbiasa atau familiar dengan bahasa Inggris, ya monggo, silakan Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan. Nah, nanti setelah dibaca unitnya, direview, tinggal diklik saja ini Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu baca. Nah, jadi nggak ada penugasan di sini Bapak Ibu ya, hanya membaca saja. eh, Melakukan apa review saja. Jadi cukup mudah. Nah, ini Bapak Ibu silakan baca dan nanti sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang misalkan tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, misalkan boleh di bahasa Indonesia kan Bapak Ibu ya. Tinggal diklik kanan saja. Nah, ini saya ulang lagi.
Akan di materinya saya back dulu ya. Saya back, ini Bapak Ibu tinggal diklik kanan saja. Nah, setelah dibuka nanti misalkan ini Bapak Ibu masuk ke unit yang satu ini, setelah dibuka, nah tinggal diklik kanan saja Bapak Ibu, kemudian translate to Indonesia. Nah, jadi klik kanan, translate to Indonesia, maka secara otomatis dia akan langsung berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti Bapak Ibu belajarnya lebih mudah. Nah, misalkan nanti seperti ini kan lebih mudah ya Coach ya, jadi lebih lebih praktis lah. Nah, cuma di sini Bapak Ibu kalau kita cek lagi di tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini kan Bapak Ibu jangan salah screenshot ya. Nah, screenshotnya itu harus menampilkan unitnya ada di sebelah kiri. Kemudian nilai Bapak Ibu, nilai lulusnya Bapak Ibu pada saat mengerjakan review unit satu atau ulasan unit satu. Dan jangan lupa juga harus ada menunjukkan apa ini Coach? Akun atau nama. Ya, profile. Iya. Karena nanti kalau Bapak Ibu nggak nunjukkan ini, kami nggak tahu ini pekerjaannya Bapak Ibu atau Bapak Ibu ambil dari teman sebelah ini, karena atau ambil dari tetangga ini, karena kan rumput tetangga lebih hijau soalnya, jadi lebih mudah dipetik nih nanti ya. Nah, bagaimana caranya supaya memunculkan? Maka pada saat Bapak Ibu nanti mengklik ya, link ini skillshop.exam student fundamental training ini, maka nanti Bapak Ibu kan akan diarahkan ke pelatihan dasar ini yang awal tadi ya. Bisa saya back lagi, nah akan diarahkan seperti ini, fundamental training atau latihan dasar ini. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan pertama adalah daftar dulu Bapak Ibu. Jangan langsung direview nih ya. Nah, betul ya Coach ya. Jangan langsung direview, jangan langsung dikerjakan, tapi Bapak Ibu daftar dulu. Caranya bagaimana? Tinggal masuk aja nih Bapak Ibu. Klik aja di sini login atau masuk. Nah Bapak Ibu wajib kalau yang ini ya Bapak Ibu ya. Wajib menggunakan akun UIN Malang. Nggak boleh menggunakan akun yang lain. Wajib menggunakan akun UIN Malang ya. Coach nanti nggak bisa seperti kayak classroom kemarin karena saya ada salah memilih kelas, memilih apa akun. Nah, tidak Bapak Ibu. Karena ini nanti LMS-nya ini online, maka Bapak Ibu tidak akan ada menemui masalah seperti itu. Justru kalau nanti Bapak Ibu tidak menggunakan akun Win Malang yang akunnya Bapak Ibu yang BIB itu, nah itu yang bermasalah. Karena nanti kami tidak bisa memberikan penilaian atau kami tidak bisa mereview pekerjaan Bapak Ibu. Nah, jadi saya ulang sekali lagi ya. Coach ya, saya ulang sekali lagi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti masuk di D1 atau D1 ini, tugas pertama yang akan Bapak Ibu kerjakan adalah tryout teori level 1. Nah, di tryout teori ini nanti Bapak Ibu silakan dibuka. Kalau udah dibuka akan bertemu dengan sedikit sekali soal-soal apa ya Coach ya istilahnya? Soal-soal teaser ya. Soal-soal apa ya bahasanya ya? Nah, kisi-kisi lah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ketemu kisi-kisi untuk ujian nanti. Nah, jadi makanya ini wajib. Nah, untuk melihatnya di mana? Silakan di bagian link ini Bapak Ibu klik saja. Nah, nanti akan diarahkan ke yang pertama yaitu fundamental trainings atau Bapak Ibu diarahkan ke apa namanya? Ya, jangan lupa ya, kalau yang bingung dengan bahasa Inggris silakan langsung diklik kanan aja di area kosong, translate to Indonesia. Nah, maka ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Langkah keduanya, Bapak Ibu jangan langsung mengerjakan atau jangan langsung mulai, tapi daftar dulu atau masuk dulu menggunakan akun LPDP Win Malang ya. Tinggal diklik masuk seperti ini, kemudian pilih akun Bapak Ibu. Oke. Nah, saya akan mencontohkan ya cara mereview satu saja nanti supaya Bapak Ibu nggak bingung lagi. Tuh gimana ya itu ya cara screenshotnya. Nah, gitu. Kita akan masuk dulu. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu men-screenshot itu setelah Bapak Ibu menyelesaikan satu unit selesai ya Coach ya. Jadi misalkan ini sampai tercentang biru semua ya. Jadi Bapak Ibu akan menjadi pasukan pemburu centang nanti. Nah, nanti setelah ini tinggal diklik lanjutkan aja ya Bapak Ibu, lanjutkan saja. Oke. Oke, maaf. Ini harus diisi ya Bapak Ibu. Nanti kalau ditanya, kami tidak dapat memperoleh profil Anda, zona waktu Anda adalah bidang wajib yang diisi. Nah, kenapa Bapak Ibu ini kok
kita diminta untuk mengisi negara dan Penawar. segala macamnya, karena nanti ada perbedaan waktu. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan itu nanti langsung dikoreksi otomatis gitu ya. Boleh ini dimasukkan nama Win Malang, boleh langsung, kemudian nanti kalau sudah dapatkan email dari Google termasuk Nah, saran. Nah, ini silakan, ini penting banget menurut saya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak betul. Ibu kalau bisa ini diklik ya, diklik. Jadi setelah ini Bapak Ibu tadi masuk buat profil kan, profil di sini, silakan nama depannya siapa. Ini kan custom ya biasanya sudah. Kemudian nah, ini dilewati aja, dapatkan email. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan review dan materi-materi terbaru tentang update ya, update dari Google. Nah, seperti itu. Nah, zona waktunya dipilih Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti dia real time. Kalau di kita itu GMT untuk bagian tengah ya, ini ya berarti GMT plus 7 ya. Kita ya nanti ya, Coach Barat, ya. Coach. Barat. GMT plus 7. Nah, ini Jakarta. Nanti semua akan ngikuti. Nah, pilihan bahasanya bisa langsung disetting nih, Bapak Ibu. Ya, kalau yang sudah ada yang dari Mandarin, suka bahasa Jepang juga ada, silakan, boleh. Kalau sudah, klik lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah lanjutkan, nah Bapak Ibu akan sudah terdaftar sebagai peserta di LMS ini. Nah, ini sama dengan LMS Bapak Ibu ya. LMS untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan review materi, review Google for Education ini yang level dasar atau fundamental training. Nah, oke. Nah, caranya kalau sudah berhasil kita melakukan pendaftaran apa nih Coach? Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu klik di samping ya, samping kiri Bapak Ibu, itu sudah muncul foto Bapak Ibu, sudah muncul akun Bapak Ibu. Nah, nanti screenshotnya wajib ya Coach ya Ada menunjukkan ini. Wajib nih. potong ya Bapak Ibu ya. Iya, nggak boleh. Jadi nggak boleh ininya. Ini kan jadi yang wajib tuh pada saat screenshot nanti harus seperti ini Bapak Ibu. Saya perbesar terlebih dahulu ya. Nah, saya slide sudah kelihatan. Jadi harus muncul unitnya, unit keberapa, muncul penilaiannya, Bapak Ibu nanti dapat nilai berapa, kemudian muncul namanya, baru screenshot Bapak Ibu ya. Coach nanti kalau ini dimunculkan kadang-kadang hilang saja. Oke, kita lanjut. Nah, tugas Bapak Ibu membaca ini Bapak Ibu, membaca terus, membaca membaca materi yang sudah Bapak Ibu. Coach ya. Sampai ada centang biru di bagian kiri ya Oke. Coach. Jadi Bapak Ibu membaca sampai ketemu centang biru di bagian bawah, berarti ini tandanya Bapak Ibu akan masuk ke subbab kedua. Nah, ini ketika saya klik masuk ke subbab kedua, nah seperti ini Bapak Ibu, kita juga bisa cek di samping kirinya ini Bapak Ibu ya. Di fundamental training di samping kiri, artinya apakah yang di satu tadi sudah terlewati atau belum? Nah, itu kita bisa cek ini. Nah, Coach, bukan itu. Yang di biru tadi Coach, yang Oke, ditulis. siap. Yang diklik di biru. Oke, nah ini kan tadi kita kan selesai yang pertama ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan tidak selesai. Nah, yang birunya ini nanti diklik. Nah, ini artinya kita udah centang biru di yang pertama. Nah, introduction-nya kita udah selesai. Terus Bapak Ibu nanti setelah ini ngikuti. Nah, sampai ini kan saya centang lagi nih, saya klik. Kemudian dia masuk ke materi yang kedua. Nah, materi kedua ini nanti Bapak Ibu selesaikan juga sampai bertemu apa? Centang lagi, sampai checklist lagi, sampai masuk ke menu yang ketiga, get familiar ini ya. Atau kalau enggak kita bahas translate dulu biar Bapak Ibu nyaman. Nah, yang pertama jelajahi manfaat kelas digital, habis perkenalan tadi atau introduction. Yang kedua kenali alat Google untuk kelas digital, ciptakan. Nah, ini kita tinggal ngikutin Harus aja Bapak Ibu. oh, Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu ketemu sama pertanyaan seperti ini, oke, ini saya ini nanti kalau Bapak Ibu pengen lihat ini ada 13 unit ya. Nah, 13 unit. Nah, kita sekarang sedang berada di unit ke-1. Oke, nah kita sembunyikan dulu barnya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu membaca. Nanti di tengah-tengah akan seringkali ketemu sama pertanyaan-pertanyaan untuk kita memancing pengetahuan kita. Nah, contoh seperti ini. Bagaimana teknologi mempengaruhi hidup Anda? Nah, identifikasi satu cara teknologi telah menghemat waktu Anda dan membuat Anda lebih efisien. Apa yang guru lain lakukan dengan teknologi di kelas yang ingin Anda coba? Nah, seperti itu. Jadi, apa namanya? Kita benar-benar
diajak mereview ya Bapak Ibu, diajak mereview apakah yang kita kemarin sudah pelajari ya, apa yang kemarin sudah pelajari itu sudah kita kuasai Sudah atau masuk. belum? Kita kuasai atau belum? Nah, nanti sesekali Bapak Ibu akan bertemu dengan pertanyaan pemantik seperti itu. Nah, terus bagaimana nih Coach kalau kita ingin menjawabnya? Nah, ini Bapak Ibu, catat ide Anda. Nah, gunakan ini sebagai buku catatan sementara Anda atau tuliskan ide Anda di atas kertas. Nah, udah di sini aja, langsung tulis aja. Oh, saya ingin pembelajaran di kelas saya full digital. Wah, misalkan seperti ini. Oke, Bapak Ibu bisa langsung hands on ya tadi ya. Bapak Ibu silakan bisa langsung hands on juga untuk mencoba. Kalau misalkan ada trouble, langsung chat di live comment biar nanti sama Coach Nana saya di stop untuk kita coba review lagi di mana Bapak Ibu yang kebingungan pada saat mendaftar di awal. Nah, kalau sudah ini tinggal disimpan Bapak Ibu. Nah, menyimpan. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut baca lagi, lihat. Nah, ini banyak sekali kita temukan ide-ide seru ya Coach ya di sini ya dari teman-teman kita ya Coach ya. Ini luar biasa sekali ide-idenya itu nanti dituangkan di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan bertemu dengan video guru-guru keren ini educator-educator semua ya Bapak Ibu sama seperti kita para educator yang mereka punya ide-ide menurut saya itu out of the box. Nah, kalau saya sama teman-teman coach itu biasanya idenya itu gila pokoknya. Di luar kebiasaan kita gitu loh misalkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kalau sudah nanti Bapak Ibu diajak untuk sedikit biasanya ada review, memberikan komen atau apa itu silakan diikuti saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, di akhir nanti Bapak Ibu juga akan ketemu sama yang namanya kisi-kisi. Ingat Bapak Ibu, inilah nanti contoh soal yang akan kita ujikan, yang akan Bapak Ibu ikuti. Ya, contoh soalnya seperti ini. Manakah dari berikut ini yang berdampak besar pada pendidikan sekarang? Karena internet begitu mudah diakses. Sudah, Bapak Ibu nanti tinggal menjawab. Pilih salah satu kemudian jawab. Nah, karena ini masih review ya Coach ya, maka Bapak Ibu diizinkan untuk cek jawaban. Contoh nih ya, anggaplah saya menjawab asal saja seperti ini. Kemudian saya akan cek jawaban saya. Wah, ternyata salah nih Coach. Nah, Bapak Ibu masih bisa meriset karena ini masih latihan. Jangan khawatir, jangan takut salah ya. Coba terus saja. Jadi, manakah dari berikut ini yang berdampak besar pada pendidikan sekarang karena internet begitu mudah diakses? Yang pertama, siswa tidak perlu lagi menghitung sesuatu karena komputer dapat melakukannya. Nah, tadi saya sudah nyoba itu. Tapi jangan jangan juga dicoba satu-satu ya Bapak Ibu. Oh, ini salah, coba ini cek. Oh, ini salah, coba ini cek. Oh, ini salah, coba ini. Oh iya, oke, bener. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Pastikan ketika bertemu dengan soal-soal kisi-kisi seperti ini, usahakan mencurahkan segala ilmu dan pengetahuan Bapak Ibu untuk mencoba memilih mana yang paling benar. Nah, Satu kira-kira nih, kali ayo, klik, yang satu kali langsung. klik langsung benar ya coach. Benar, kalau bisa usahakan satu kali klik itu langsung benar Bapak Ibu ya. Nah, coba nih Coach Nana nih sekarang saya kesempatan. Nomor satu Waduh. jawabannya apa Coach? Ayo. Kalau salah Coach Nana nanti dihukum nyanyi ya teman-teman ya. Ya, coba. Hmm, Kira-kira mungkin yang mana? itu nggak sih. Yang ke satu, kedua, atau ketiga, atau keempat nih Coach? Yang ketiga, sih manakah Yang dari ketiga. berikut ini berdampak besar pada pendidikan sekarang karena internet begitu mudah diakses? Yang kedua mungkin Oh, yang coach. kedua. Oke, sip. Nah, kita akan cek ya jawaban Coach Nana ya. Wah, korek. Nah, kalau sudah benar ini nggak jadi nyanyi dari Coach Nana ya. Nah, kalau sudah benar Bapak Ibu bisa berpindah ini. Nah, ini contoh atau bentuk soal yang pertama. Bapak Ibu akan dihadapkan pada soal multiple choice seperti yang waktu kita pelajari saat kita membuat Google Form kemarin ya. Nah, nanti Ya, itu yang coach pertama. lanjut. Sebelumnya nih ada beberapa apa masukan dari teman-teman Bapak Ibu peserta beasiswa BIB apa karena ada kendala sistem streaming. Jadi tolong penjelasannya agak kecepatannya agak dikurangi karena ada beberapa slide yang terputus apalagi tadi itu yang ini coach yang di bagian mendaftar itu loh banyak yang terputus di bagian situ jadi Bapak dan Ibu agak bingung
apa ya, slide Oke. tidak bergerak. Jadi tetap stay di tempat itu saja sehingga kurang Oke, jelas. baik. Nah, nanti Bapak Ibu, oke kita nanti akan ulang lagi, tapi Bapak Ibu juga bisa ya nanti mereview lagi dengan memutar slide ini atau memutar video ini, Insya Allah kalau hasil rekamannya akan sangat lancar ya. Bisa, tapi tetap nanti kita akan coba ulang lagi ya, Coach, untuk cara mendaftarnya. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Terima kasih, Coach Nana. Nanti tolong saya diingatkan. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan bertemu soal yang seperti ini. Bagaimana teknologi membantu memenuhi kebutuhan individu siswa? Pilih semua yang berlaku. Artinya, ini jawaban boleh lebih dari satu, Bapak Ibu. Nah, ketika ini lebih dari satu, Bapak Ibu, nah ini yang wajib hati-hati ya, Coach ya. Karena kalau nanti Bapak Ibu katakanlah salah ya, Bapak Ibu, maka ini tidak yang benar, misalkan satu benar, dua salah, ya tetap dihitungnya salah, Bapak Ibu. Nah, kan sayang ya, makanya Bapak Ibu untuk pilihan ganda kompleks ya, kalau istilah kita di AKM seperti ini, Agak kompleks. maka Bapak Ibu harus hati-hati. Nah, bagaimana teknologi membantu memenuhi kebutuhan individu siswa? Nah, kita pilih dulu akses ke teknologi berdampak pada belajar lebih dari mengajar. Nah, nanti misalkan ini rasa Bapak Ibu benar, oke. Sumber daya dapat dipersonalisasi oleh siswa. Nah, misalkan oke, jawab. Guru dapat menulis kode yang membuat siswa berperilaku lebih baik. Nah, ini kayaknya nggak mungkin. Siswa dapat mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu yakin nih jawabannya ada tiga gitu ya. Maka tinggal klik aja ketiga ini kemudian dicek jawaban. Wah, luar biasa. Oh, Sekali coba langsung benar ya. Biasanya saya suka salah-salah soalnya. Beruntung saya hari ini. Ketularan Coach Nana ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi nanti biasanya Bapak Ibu akan ada juga bantuan-bantuan ya. Bisa jadi di soal itu karena memang tingkat kesulitannya tinggi, biasanya Bapak Ibu juga akan diarahkan pilih dua jawaban yang benar atau pilih tiga jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Jadi tergantung nanti tingkat kesulitan soalnya. Tapi Bapak Ibu sudah harus bisa memastikan bahwa oh ini model soal nanti akan ada yang ketemu multiple choice, ada yang ketemu dengan yang multiple choice kompleks. Nah, seperti ini. Oke, nah yang ketiga nih, Coach. Pilih pernyataan yang paling mencerminkan apa yang kita ketahui tentang teknologi pengajaran dan pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketemu lagi multiple choice. Ini diklik aja, diisi saja. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu, ini saya anggap langsung ya. Misalkan ini saya coba. Yang mana ya? Coach, bantu Coach, biar kita agak oh ini aja. Cek jawaban. Oke, korek. Nah, yang ini manakah dari berikut ini yang menjelaskan ruang kelas digital? Nah, nah itu oke. oke. Yang kedua, yang ketiga. Oke. 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 Kayak oh ya. Oh, kayaknya semua Oke nih kayak oke nih kayaknya. Kita cek ya. Wah, salah ternyata. Nah, oh, Bapak Ibu nanti enggak. akan ketemu yang seperti ini ya. Wah, ternyata salah udah. Nah, Oh, soalnya itu memang tricky Bapak Ibu. Seolah-olah ini benar, tapi coba kalau Bapak Ibu baca lebih teliti lagi. Manakah dari berikut ini yang menjelaskan ruang kelas digital? Menjelaskan. Nah, kata kuncinya menjelaskan. Hati-hati Bapak Ibu ya, menjelaskan ruang kelas digital. Nah, tempat di mana guru menjadi fasilitator pembelajaran. Nah, kalau jadi fasilitator kira-kira ruang digital nggak ya? Kalau Bapak Ibu ragu, bisa di-riset dulu. Jangan langsung dikerjakan nggak bisa. Nah, misalkan tempat di mana siswa menggunakan teknologi, udah pasti ya. Tempat di mana siswa mengakses sumber daya online, oke. Tempat di mana siswa bekerja sendiri di perangkat, oke. Cek. Nah, masih salah lagi berarti. Nah, waduh, yang mana ini? Nah, Bapak Ibu nanti akan ketemu seperti itu. Kalau misalkan nanti saat ujian, jangan panik ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ketemu seperti ini kan kita baru latihan, enak ya bisa di reset. Tapi kalau udah pas udah ujian nggak ada tombol resetnya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memastikan dari jawaban ini mana yang paling benar gitu ya. Nah silakan nanti Bapak Ibu bisa dicoba-coba misalkan ya. Kalau misalkan Coach ini misalkan saya ternyata oke lah, tetap tidak saya apa namanya, tidak saya benarkan misalkan tetap nggak apa-apa Bapak Ibu bisa langsung lanjut lagi. Artinya Bapak Ibu tidak perlu menunggu sampai semuanya selesai ya Coach ya, karena memang
ini boleh karena ini masih latihan. Nah, tapi nanti pengaruhnya Bapak Ibu di penilaian ya, di penilaian akhir yang akan Bapak Ibu dapatkan. Jadi boleh misalkan pada saat latihan tadi Bapak Ibu nggak mau menjawab boleh, atau Bapak Ibu hanya menjawabnya. Tapi nanti tinggal ngeceknya di sini Bapak Ibu. Silakan di sini. Karena tadi masih ada jawaban yang belum Bapak Ibu kerjakan, maka dia belum bisa centang biru. Nah ya, belum bisa centang biru. Nah, ya Bapak Ibu bisa. Walaupun sekarang Bapak Ibu sudah berada di yang sub yang ketiga ini. Bisa nih saya lanjut ya Coach ya. Boleh nih lanjut ternyata. Tapi masalahnya di yang sini Bapak Ibu belum bisa centang. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum menyelesaikan satu ya, satu tantangan tadi. Oke. Nah, berarti gimana caranya? Kita harus selesaikan dulu tantangannya. Nah, tantangannya apa sih tadi? Tantangannya yang di bagian belakang tadi ya Bapak Ibu. Nih, misalkan ini, sorry. Nah, ini nanti untuk uji coba ya, boleh. Nah, oke, saya kembali lagi ke sini. Kemudian, wah ternyata ada satu jawaban yang tadi belum dijawab nih Coach. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mencoba lagi. Mana ya kira-kira ya? Ayo Coach. Oh, di bahasa Indonesia kan dulu ya, biar nggak bingung. Oke, nah ini di sini Bapak Ibu tidak ditunjukkan Bapak Ibu harus mengerjakan berapa ya. Yang jawaban yang benar berapa ini kan kita nggak ditunjukkan ya. Nah ini Bapak Ibu memang dilatih sebenarnya dilatih. Tapi nanti pada saat ujian, Insya Allah Bapak Ibu akan diberikan petunjuk atau rulesnya ya, akan diberikan petunjuk atau rules berapa jawaban yang benar atau tiga bisa dua, nah, seperti itu ya. Nah cuman ya memang untuk soal ini butuh butuh ketelitian Bapak Ibu. Nah oke kita akan coba ya lagi ya. Manakah dari berikut ini yang menjelaskan ruang kelas digital? Menjelaskan ruang kelas digital. Nah, Empat, satu, dua, lima. tiga. Oke, kita akan cek ya. Satu, dua, dan tiga. Oke, kita klik jawabannya. Wah, korek sudah. Benar ya Bapak Ibu. Nah, maka kalau kita next ke materi selanjutnya atau sub materi review selanjutnya, Bapak Ibu di sini bisa cek dia sudah terchecklist. Nah, kita klik ya. Kita cek Bapak Ibu. Nah, maka di samping sebelah kiri Bapak Ibu ketika selesai mengerjakan yang review 1 dan 2 tadi, nah, nanti dia akan muncul checklistnya Bapak Ibu. Berarti kita sudah mengerjakan. Nah, itu silakan Bapak Ibu dikerjakan terus. Saya kembali lagi ke depan. Dikerjakan terus semuanya. Nah, nanti seperti ini. Kalau sudah unit 1 ini selesai, sampai nanti Bapak Ibu ke unit 1 review, ini juga langsung dikerjakan selesai. Nah, maka Baru di screenshot. Nah, cara screenshotnya bagaimana? Setelah ini Bapak Ibu klik, ya. Ini kan misalkan nih, Bapak Ibu langsung ke unit review nih, ya. Kan ini saya translate. Coach, boleh nggak sih Coach kita langsung ngerjakan yang unit review saja? Nah, ini kan itu sudah bisa dibuka, Coach. Boleh, nggak masalah Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu tidak akan mendapatkan checklistnya Bapak Ibu ya. Nanti di sini padahal tujuan kita adalah ingin mengajak Bapak Ibu berselancar step by step memahami tentang teknologi ini. Jadi harus memang urut tercentang. Bapak Ibu bisa nih langsung mengerjakan unit materinya ini, Coach Nana. Bisa langsung dikerjakan dan langsung muncul nilainya juga bisa, Coach Nana. Tetapi Bapak Ibu akan ketinggalan review nih, reviewnya. Bisa jadi di tengah-tengah review tadi ada kisi-kisi yang dia akan keluar biasanya di paling belakang. ya biasanya itu keluar juga coach. Jadi ada satu atau dua soal yang di setiap unit sub unit tadi biasanya muncul di review. Makanya Oke, yes. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau mengerjakan yang ini, sebenarnya soal ini juga diambil dari yang kita kerjakan di sini tadi Bapak Ibu. Dari yang pertama sampai yang ke sekian ini tadi. Nah, soal-soal itu ini bukan soal baru lagi, tapi diambil dari soal-soal yang sudah diajarkan di sini. Nah, makanya sayang kalau Bapak Ibu lewatkan. Nah, caranya kalau sudah nanti Bapak Ibu di unit review ini silakan diklik. Nah, setelah dikerjakan dikirim dapat nilainya berapa. Nanti kan muncul. Nah, tugas selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik nama. Nah, baru di screenshot nih coach. Misalkan ini sudah muncul nama ya coach. Ini saya coba kirim ya. Nah, oh belum dijawab, nggak bisa. Nah, setelah dikirim kan nanti muncul nilai di sini. Setelah muncul nilai, silakan ini diklik, kemudian baru di screenshot ya coach.
Nah, baru Iya, diletakkan di mana? Diletakkan di pekerjaannya sini. slides ya. Nah, seperti ini. Nah, artinya ini sudah ada unit review di sebelah kirinya, sudah ada hasil nilainya di tengah, dan ada nama Bapak Ibu di samping kanan. Nah, jadi kalau kita lihat yang contoh saya, ya seperti ini. Ada urutan Bapak Ibu menyelesaikan. Wah, ternyata coach juga nggak menyelesaikan tuh. Ya, ada yang masih putih. Ya, oke, nanti coach selesaikan ya. Ini coach selak kebelet soalnya. Kebelet dapat nilai 100 nih ya. Nah, kemudian ada yang di tengah seperti ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk screenshotnya juga akan ada nama atau akun Bapak Ibu. Oke, nah seperti itu. Jadi silakan. Nah, Coach ini kan ada sampai berapa ini Coach? Sampai 13 unit. Oke. Nah, untuk yang hari pertama, sesuai yang ada di classroom Bapak Ibu, kalau kita cek, Bapak Ibu hanya mengerjakan unit 1 dan unit 2 saja. Review 1 dan review 2. Tidak banyak Bapak Ibu ya. Hanya mereview di unit 1 dan unit 2 saja. Oke, saya akan buka. Nah, ini klik. Ya, Coach. Nah, di sini Bapak Ibu hanya mereview mengerjakan unit 1 dan 2. Berarti hanya nanti yang dikerjakan ini ya Bapak Ibu, unit 1 dan unit 2. Itu Coach. Jadi teman-teman silakan eh, nanti bisa mulai setelah live session ini selesai, bisa langsung mencoba ya untuk mengerjakan, eh, mereview, bukan mengerjakan ya, mereview sesuai judul kita hari ini kan kita review materi. Nah, cuman reviewnya ini juga Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di LMS-nya Google ya. Cara mendaftarnya bagaimana? Nah, tadi sudah kita coba ajak Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran. Seperti itu. Oke, Coach. Ada tambahan, Coach, mungkin? Oh ya, Coach, untuk ini apa namanya? Untuk di sub unit itu di setiap sebelum apa percobaan tadi ya, tryout tadi kan itu sebelumnya ada materi-materi itu. Nah, sebenarnya pertanyaan di situ jawabannya itu sudah ada di atasnya. Kalau Bapak Ibu membacanya duluan tuh nanti yang di atas-atas biasanya ya udah yang ditanyakan ya itu dan eh, tidak jarang jawabannya itu secara tersirat Bapak Ibu. Tersurat, maaf, jawabannya itu secara tersurat jadi langsung ada di situ gitu. Makanya untuk menghemat apa ya mengefisiensikan waktu jadi Bapak Ibu sebaiknya juga membaca terlebih dahulu dari awal ditonton juga videonya bahkan ada yang berupa card gitu ya Coach ya kalau kita klik dia langsung balik ada apa namanya ada materinya seperti itu Yes, Coach. betul. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketemu pokoknya keren lah di sini apa di setiap seasonnya ini nanti Bapak Ibu bisa ketemu lagi sama misalkan nanti akan ada ketemu sama logonya Classroom gitu. Kalau Bapak Ibu klik, nah itu nanti ada kayak quote ya, quote ya, semacam quote, semacam banyak lah pokoknya seru. Nah jadi Bapak Ibu nanti tidak akan bosan belajarnya karena memang ini kita di benar-benar seperti diajak berekreasi, berselancar, surfing ya coach ya, menelusuri seberapa dalam sih pemanfaatan teknologi ini atau pemanfaatan Google Tools ini untuk saya, untuk pekerjaan saya sebagai seorang guru, sebagai seorang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, seperti itu. Jadi sangat sangat menyenangkan. Nah, contoh soal yang seperti ini, itu kalau kita tadi detail baca di atas atau mendengarkan video juga ada kan coach ya? Maksudnya seperti itu ya? Oke, Pasti baik. ada. Ya, oke, Bapak Ibu. Nah, tadi Coach Nana menyampaikan kalau tadi ada yang ketinggalan nih Coach saat kita mendaftar. Ini kan ya, saat kita mendaftar di apa namanya? Di LMS-nya ini tadi ketinggalan. Oke, kita akan coba ya Bapak Ibu, kita ulang, kita akan masuk lagi caranya seperti apa. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke apa namanya? Ke sini ke classroom-nya masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu kan diminta untuk mengklik nah ini ya, mengklik linknya. Oke, nah kita akan coba ya klik linknya. Nah, setelah masuk di klik linknya ini Bapak Ibu akan diarahkan pada materi LMS atau menu LMS dari unit 1 sampai nanti yang harus Bapak Ibu tuntaskan itu unit 13 dalam 1 minggu. Wow, kok banyak coach?
Katanya lebih ringan dari minggu kemarin. Tenang, sabar. Ini hanya materi review Bapak Ibu, bukan materi seperti minggu kemarin yang Bapak Ibu harus praktikal ya, atau mencoba atau melakukan yang wow, kalau saya lihat itu komentarnya luar biasa sekali. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan setiap unitnya seperti ini, nanti dari 13 unit ini kita akan bagi Bapak Ibu selama 5 hari. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu silakan mengerjakan unit 1 dan unit 2. Coach kalau nggak tuntas bagaimana? Kan ini banyak, silakan. Boleh Bapak Ibu atur sendiri waktunya, karena kita akan memberikan jeda selama 2 minggu pengerjaan. Ya, Coach ya. Jadi sama seperti minggu kemarin. Minggu kemarin bukan harus wajib tuntas 1 minggu ya Bapak Ibu, tapi di sana sudah saya rilis di pengumuman itu, Bapak Ibu boleh mengerjakannya selama 2 minggu. Sampai nanti terakhir tanggal 18 untuk apa namanya yang materi pertama. Nah nanti 18 pukul 23.59 jawaban Bapak Ibu sudah harus masuk semua, karena kami akan langsung melakukan penilaian secara otomatis. Nah seperti itu. Nah untuk yang ini Bapak Ibu juga punya jatah waktu 2 minggu sama Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, pelajari saja pelan-pelan, tapi ya gitu. Jangan sistem kebut semalam ya. Wah, besok udah waktunya dikumpulkan. Iya. Hajar gitu. Jangan, tetap setiap hari Bapak Ibu setelah nonton videonya live streaming, usahakan masuk ke LMS-nya sini, kemudian Bapak Ibu bisa kerjakan. Nah, sebelum mengerjakan, seperti saran saya tadi, Bapak Ibu wajib melakukan pendaftaran dulu. Bagaimana Coach cara mendaftarnya supaya saya bisa memanfaatkan LMS ini dan bisa melakukan review materi seperti judul dari materi yang kita bahas pada hari ini. Oke. Nah, di link yang sudah kita berikan tadi, Bapak Ibu akan diarahkan pada eh, website seperti ini ya, atau LMS seperti ini. Kemudian Bapak Ibu di pojok kanan atas itu ada klik login atau masuk. Oke, saya ulang. Setelah tadi memilih di classroom-nya masing-masing ya, Bapak Ibu pilih tryout teori 1 level 1 ya, tryout teori 1 level 1. Silakan diklik linknya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama seperti ini. Fundamental training atau training dasar ya, training dasar ya Bapak Ibu ya, fundamental atau training dasar. Nah, setelah itu, setelah selesai seperti ini, jangan langsung Bapak Ibu kerjakan. Kenapa? Karena sesuai tuntutan tugas, Bapak Ibu harus menunjukkan nanti akunnya Bapak Ibu ketika screenshot. Maka lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Seperti apa pendaftarannya? Klik di pojok kanan atas, login. Oke, silakan bagi yang tadi ketinggalan, Bapak Ibu bisa hands on lagi sama saya. Silakan diklik. Oke, sambil dipantau ya Coach, teman-teman di link. Oke, saya ulang lagi, silakan di pojok kanan setelah masuk ke classroom atau LMS-nya review, klik masuk atau login. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke pilih akun mana yang akan dipakai. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu peserta BIB wajib menggunakan akun LPDP ya, yang ada Win Malangnya. Tidak Ya, wajib. tidak diperkenankan menggunakan akun lain. Karena ini tidak ada hubungannya sama praktek, ya Bapak Ibu. Jadi nanti, wah Coach nanti akun saya nggak bisa nih Coach kalau misalkan mengerjakan ini. Nah, tidak, ini pasti bisa. Karena ini setelah akun ini Bapak Ibu daftarkan, maka akun ini Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan LMS yang ada di review materi tadi. Atau Google Certified Educator level 1 atau yang fundamental atau yang dasar. Oke, silakan dipilih Bapak Ibu akunnya. Jadi nanti misalkan akunnya banyak, pilih yang Win Malang ya. Yang akun Bapak Ibu gunakan setiap hari mulai dari minggu ke-1 sampai sekarang di minggu ke-7. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke sini, ini sedang dilakukan autentifikasi. Apakah email Bapak Ibu sudah benar? Nah, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman untuk membuat profil Bapak Ibu. Oke. Email sudah masuk, misalkan mau ganti nama tinggal klik aja di sini ya Bapak Ibu. Kalau nggak mau ganti nama ya sudah ngikut seperti itu aja. Kemudian pilih negara, oke, tinggal diklik I, nanti Bapak Ibu cari negara Bapak Ibu. Ada yang dari luar negeri nggak ya ini ya? Oh ya, Coach. Yes. Coach, ini ada juga sih yang bertanya, di situ kan nama bagian nama itu kan sudah seperti sudah terblok, sudah terkunci gitu ya Coach ya, nama depan dan nama belakang. Nah, itu tadi ada yang tanya, apakah
untuk masuk ini kita harus mengganti nama LPDP itu, nama depannya, ataukah cukup seperti itu saja, diganti dengan nama asli gitu misalnya coach, biar nanti Oke. dapat sertifikat, ngaruh nggak sih coach ke hal seperti itu? Oke, karena ini kita latihan LMS, Bapak Ibu, saran saya nggak perlu ganti. Kalau Bapak Ibu pengen ganti, maka Bapak Ibu harus klik atau masuk akun Bapak Ibu. Jadi di sini ada di atasnya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik, nah ini nanti masuk akunnya Bapak Ibu. Nah di sini baru Bapak Ibu boleh mengganti nama ya. Misalkan ini kan Kak saya LBDP Trainer, mau saya ganti Andreas Tiono sesuai nama saya itu boleh. Kalau misalkan nanti mau dikasih nama Bapak Ibu boleh. Tapi di sini nanti Bapak Ibu tidak akan muncul sertifikat. Sertifikatnya itu muncul setelah Bapak Ibu mengikuti ujian. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini mau dibuat tetap, ketika diklik nanti dia akan muncul nama seperti ini, nggak ada masalah. Oke, itu ya Bapak Ibu. Itu ya Coach Nana ya jawabannya. Jadi silakan. Oke, misalkan untuk Yang kedua perusahaan. Gimana Coach? pasti itu bagian profilnya biar terlihat itu sebaiknya diganti foto gitu ya coach ya, biar kita Oke, tahu oh ya. Boleh diganti foto. Nanti kan itu kalau ini kan sudah atas nama masing-masing peserta nih coach. Jadi nanti dia pasti akan muncul namanya sudah nanti muncul di sini dan nggak mungkin ada nama yang sama. Pasti nanti akan oke. ada kode dan NIM-nya yang berbeda. Oke. Itu yang pertama nanti silakan nama boleh diganti, boleh enggak Bapak Ibu bebas ya, disesuaikan saja nyamannya Bapak Ibu. Kemudian pilih negara asal Bapak Ibu, kemudian pilih perusahaan. Perusahaan ini artinya Ibu dari mana? Contoh misalkan saya dari SD, Anak Saleh boleh atau misalkan biar biar sama mau dibuat UIN Malang juga boleh, silakan. Nah, ini email kita sudah turun ke bagian bawah. Nah, di sini ada kolom pilihan dapatkan email dari Google termasuk saran kinerja, penelitian dan promosi. Nah, saran saya ini Bapak Ibu klik yes saja. Kenapa? Kita akan nanti sering sekali mendapatkan email-email update terbaru tentang Google apalagi tentang tools-toolsnya. Yang mana yang ada di bawah ini nanti akan sangat-sangat banyak sekali. Jadi nggak ada salahnya kalau kita bisa dapat info atau update terbaru dari Google. Gratis lagi kan gitu. Oke. Kalau sudah turun ke bawah lagi ada time zone Bapak Ibu atau zona waktu yang Bapak Ibu harus pilih. Kita memilih yang Indonesia atau Jakarta ya, itu GMT plus 7. Silakan dicari GMT plus 7 yang karena di sini ada 3, Bangkok, Hanoi, Jakarta, kita pilih yang Jakarta. Nah, bahasanya bisa dipilih bahasa Indonesia. Kalau sudah, klik lanjutkan. Oke, sebelum saya klik lanjutkan, saya review lagi. Jadi setelah Bapak Ibu tadi memilih email yang akan Bapak Ibu daftarkan di LMS ini, Bapak Ibu sudah akan dimasukkan ke dalam profil, bagian profil. Sebenarnya Bapak Ibu sudah terdaftar ketika Bapak Ibu memilih email tadi, tapi di sini Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk edit profilnya. Nah, pilih negara, pilih perusahaannya, kemudian centang untuk yang mendapatkan info-info terbaru dari Google. Nah, ini diisi GMT-nya atau zona waktunya, pilihan bahasanya, baru diklik lanjutkan. Coach, boleh Nah, ya coach Andre untuk zona waktunya misalkan ada yang bapak ibu dari wilayah Indonesia Timur, boleh ya memilih bagian GMT plus 9 gitu atau boleh, ya boleh disesuaikan Bapak Ibu, boleh. Jadi untuk waktu, untuk Bapak Ibu yang ada di wilayah timur, berarti nanti GMT-nya kan bukan plus 7 ya, tapi plus 9. Nantinya di biaya tengah, WIT, WI ya, Wita yang Wita, boleh GMT plus 8. Nah, kalau kita yang biaya barat itu GMT plus 7. Jadi silakan Bapak Ibu ya, disesuaikan saja. Nah, nanti kalau sudah, nah kita sudah berada di halaman LMS yang kita tinggal mengerjakan seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu ya cara mendaftarnya. Cukup mudah Bapak Ibu, cukup simpel. Nah, nanti tidak perlu langsung Bapak Ibu kerjakan ini dalam semalam ya. Kita masih punya 5 hari Bapak Ibu untuk mengakses ini semua dan masih ada waktu 2 minggu untuk kita bisa menyelesaikan semua rangkaian yang ada di Google Certified Educator level 1 ini. Oke, kita kembali lagi ke Classroom. Nah, itu yang pertama. Nanti yang kedua, wah, ada lagi ya Coach yang kedua. Yes, yang kedua ini adalah latihan ujiannya Bapak Ibu. Kami merangkum dari soal-soal yang ada tadi. Bapak Ibu tinggal mengerjakan saja. Simple, mudah. Wah, ini rupanya sudah banyak yang mengerjakan nih Coach. Luar biasa ini. Belum sempat kita memberikan penjelasan tentang
penugasannya, wah ternyata sudah ada yang keren nih, sudah ada yang mengerjakan nih coach. Kita sampai penasaran nih saya nih. Saya buka ini ya Bapak Ibu. Jadi ada dua tugas ya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah tryout teori. Itu kita diajak untuk review ya Bapak Ibu, diajak untuk review. Nah, nanti yang kedua Bapak Ibu diminta untuk latihan. Kalau yang ini sudah hanya latihan-latihan soalnya saja nih Coach, nggak ada yang nggak akan ketemu lagi sama yang namanya seperti tadi ya, screenshot-screenshot tidak ada. Ini full latihan saja Bapak Ibu ya, full latihan. Jadi ketika ini Bapak Ibu klik soalnya atau tugasnya, silakan nanti Bapak Ibu kerjakan, nanti akan langsung muncul nilai otomatis nih Coach. Nah, kita nanti akan 3 hari ya, 3 hari latihan ujiannya. Hari pertama, hari kedua nanti juga akan ketemu latihan ujian lagi sampai hari ketiga. Nah, hari keempatnya Bapak Ibu, kita udah mulai serius nih, pretest. Wah. Nah, pretest ini udah soal-soalnya hampir mengarah ke soal yang sebenarnya. Jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Bapak Ibu akan ketemu sama latihan ujian, ujian 1, ujian 2, ujian 3. Nanti hari Kamis, Bapak Ibu akan pretest. Hari Jumatnya akan post-test. Nah, saat post-test itulah nanti yang akan kita bisa lihat berapa nilai kita. Maksudnya berapa nilai Bapak Ibu, berapa kemampuan Bapak Ibu, karena ya itulah ukuran kemampuan sekarang yang Bapak Ibu bisa raih. Kalau ternyata nanti kurang dari 80, latihan lagi. Review lagi Bapak Ibu, latihan lagi. Maka saran saya Bapak Ibu, di saat nanti post-test ya, di sesi terakhir ini, di saat post-test, pastikan ini semua sudah Bapak Ibu kerjakan dulu. Karena Pak, ini kisi-kisinya. Jadi ketika Bapak Ibu post test, harapan saya Bapak Ibu bukan dapat 80, karena 80 itu nilai minimal, tapi Bapak Ibu dapat 100 semuanya. Oke. Gitu ya Coach ya, untuk hari ini Bapak Ibu yang luar biasa. Jadi ini masih awal, nanti besok kita akan coba review lagi Bapak Ibu. Kita akan gali lebih dalam lagi tentang bagaimana hasil dari Bapak Ibu sudah mengerjakan unit 1, teori level unit 1 dan unit 2. Apakah menemukan kesulitan atau Bapak Ibu lancar-lancar saja. Oke, kalau yang ketiga ini check-in kayak biasanya, silakan diklik ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu dan untuk menilai saya dan Coach Nana. Jadi check-in ini fungsinya bukan untuk menilai Bapak Ibu, tapi untuk menilai kami, untuk menilai para tim leader, para tim lead coach ini seperti apa. Penilaiannya itu Bapak Ibu sedang melakukannya di check-in D1 sampai D5. Oke, seperti itu Coach untuk hari ini. Apakah ada yang perlu di-sharingkan lagi Coach? Silakan, mungkin. Sepertinya sudah sangat cukup Coach. Sudah sangat jelas. Jadi penjelasan dari Coach Andre ini tadi, Bapak dan Ibu juga sudah banyak yang mendaftar, sudah banyak yang action. Karena tadi kan terkendala dengan ini ya Coach ya, terkendala dengan jaringan tadi ya, sehingga Betul, sempat betul. terima kasih sudah diulang seperti itu Coach. Mungkin ada tambahan lagi Coach? Sudah cukup? Oke, Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika Bapak Ibu nanti masuk ke Skillshop ini atau LMS-nya untuk review materi ini, Bapak Ibu tidak perlu buru-buru. Bapak Ibu punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Tapi saran saya Bapak Ibu lakukan atau lihat LMS ini atau ikuti prosesnya ini step by step, karena memang proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil ya coach ya. Jadi kalau Bapak Ibu prosesnya dilalui, kami yakin pasti Bapak Ibu ini pasti nih jempol berapa ya? Saya jempol 4 aja deh. Pasti Bapak Ibu akan tambahin tuh. Pasti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi step by step, pelan-pelan saja. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jika ada permasalahan seperti biasa, silakan tuangkan atau curhatkan kepada kami tim coach dan timnya ini di Google ya Bapak Ibu, Google Chat, silakan bisa ditanyakan di sini. Bapak Ibu bisa kita sharing-sharing di grup chat ini, silakan. Kalau misalkan masih ada yang belum terjawab, mohon bersabar Bapak Ibu karena memang 1.000 orang ini nggak sedikit ya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, pasti akan kami jawab satu persatu. Nanti kami akan review dan itu tujuannya juga apa? Untuk review juga buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tetap
ingat gitu. Karena kalau nanti nggak dipakai setelah belajar, nah ini biasanya suka lupa. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa sharing-sharing lagi di grup chat. Oke, Coach, mungkin itu kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ada komen-komen dari teman-teman yang ingin di-share, silakan. Sebentar, saya cek ulang deh. Sepertinya sudah cukup, Coach. Sudah cukup ya? Oke, baik. Yes. Kalau sudah cukup. Ada, kalau mengerjakan pakai HP boleh nggak sih, Coach? Oh, sangat-sangat boleh sekali. Kan kemarin kita sudah apa namanya? Sudah saya sampaikan. Sekarang tidak hanya WFO, tidak hanya WFH, tetapi WFA. Work from anywhere. Nah, bekerja dari mana saja bisa. Dengan perangkat apa saja bisa. Ya, sambil tiduran, mau sambil jungkir balik, sambil yang sebelahnya sambil apa masak, goreng tempe atau apa, silakan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa konsentrasi dan Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua materi ini atau mereview semua materi. Jadi ini review ya Bapak Ibu, benar-benar seminggu ini kita akan mereview dari sisi teorinya, tetapi kita bukan mengajak Bapak Ibu hanya membaca, tidak. Tapi kita ajak Bapak Ibu untuk berselancar, bertemu dengan hal-hal yang wah, ternyata coach saya dulu justru menemukan banyak ide-ide gila dari sini coach. Wah, karena apa? Oh, Wah, ternyata keren ya ngajak kita untuk mengajari anak-anak tapi mereview, mengajari anak-anak review tapi caranya kok berbeda. Nah, itu nanti pasti Bapak Ibu akan menemukan itu. Makanya ikuti prosesnya. Oke, gitu Coach. Silakan. sudah, Coach? Sudah cukup? Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Kalau sudah nggak ada lagi, terima kasih untuk hari ini, Bapak Ibu peserta hebat. Sampai bertemu besok. Sekali lagi saya review ya Bapak Ibu. Silakan ikuti prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Andre yang super hebat, penjelasannya sangat jelas dan mantap. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menutup acara ini, mohon izin untuk sedikit menyampaikan simpulan kegiatan hari ini ya, session hari ini. Jadi kita lebih ke pengerjaan tryout teori. Nah, Bapak Ibu, yang pertama harus sangat diingat adalah buat akun terlebih dahulu di Skillshop Exit LMS Google. Jadi langsung buat di situ, jangan langsung dikerjakan, buat di situ. Dan agar Bapak Ibu lebih mempermudah Bapak Ibu nih untuk mengerjakan di bookmark Bapak Ibu. Jadi untuk LMS-nya itu URL-nya, alamat websitenya itu bisa diklik bookmark, kemudian jadi nanti Bapak Ibu bisa kapanpun, anytime langsung klik bookmarknya seperti itu. Nah, sepertinya cukup. Bila mohon izin, mohon maaf jika selama saya memandu acara ini terdapat beberapa salah ucap, itu murni hilaf saya dan terima kasih untuk atensi Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas secara lancar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.